Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan sehat, semangat. Pada pertemuan yang kedua kita tidak membahas materi pelajaran, tapi akan membahas hari besar Islam yang sebentar lagi kita laksanakan. Kira-kira apa anak-anak? Hari besar Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Orang Islam dalam satu tahun itu mempunyai 2 hari raya. Satu hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha yang kita laksanakan pada tanggal 10 Muharram. Ada yang harus kalian perhatikan bahwa sholat Idul Adha itu tidak sama dengan sholat Jumat. Coba kamu amati. Kalau sholat Jumat itu khutbah terlebih dahulu, baru melakukan sholat. Tapi kalau Idul Adha, sholat dulu, baru khutbah. Makanya kita anak-anak harus berangkat lebih awal. Karena apa? Kalau ketinggalan, anak-anak tidak bisa mengikuti sholatnya. Kemudian di dalam sholat Idul Adha ini ada beberapa sunnah yang harus kalian lakukan. Ada 6 anak-anak. 6. Ada 6. Yang nomor 1, perbanyaklah membaca takbir mulai terbenamnya matahari. Setelah maghrib, anak-anak disunatkan bertakbir sampai kapan? Sampai imam naik mimbar. Itu pahalanya luar biasa. Yang nomor 2, disunatkan mandi. Disunatkan mandi. Mandi dengan niat mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Yang paling baik mandi itu dilakukan sesudah subuh, sehingga berangkat sholat Idul Adha badan masih segar, kemudian badan tidak sampai berkeringat sehingga tidak berbau. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, usahakan menggunakan pakaian yang paling bagus, paling baik. Pakaian yang paling baik itu adalah pakaian yang berwarna putih. Yang berwarna putih. 3. Yang keempat adalah pakailah wangi-wangian atau minyak wangi, parfum, sehingga nanti di dalam masjid bisa membuat suasana di dalam itu menjadi nyaman, tidak bau kurang sedap, tapi baunya wangi. Yang kelima, disunatkan mulai dari rumah sampai masjid itu berjalan kaki. Berjalan kaki itu lebih baik daripada naik kendaraan. Karena berjalan kaki itu pahalanya dihitung setiap langkah kaki. Ya. Lah kenapa kok berjalan kaki itu lebih utama? Karena berjalan kaki itu punya kelebihan. 1, bisa mengucapkan salam kepada sesama di perjalanan. Yang kedua, bisa bertegur sapa. Jika bisa, antara berangkat ke masjid kemudian balik ke rumah itu menggunakan jalan yang berbeda, itu punya pahala yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, tidak makan terlebih dahulu. Jadi berangkat ke masjid, tidak minum, tidak makan,
Berbeda dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri kita disuruh membatalkan puasa dulu, minum dulu, atau makan baru berangkat sholat. Tapi Idul Adha kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Berarti lengkap 6 hal yang disunatkan sebelum melakukan sholat Idul Adha. Kemudian anak-anak, saya akan mengajari bagaimana cara sholat Idul Adha. Yang pertama, anak-anak harus berniat. Jadi kalau sudah berdiri, sudah ada Bilal yang memberi apa-apa, kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak ada iqomah anak-anak ya, karena sholat sunnah itu tidak ada iqomah. Anak-anak kalau sudah berdiri, niatnya demikian. Usolli li'idil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat dengan makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian mengangkat tangan takbir, Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah takbir, anak-anak disunatkan membaca tasbih sebanyak 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Tasbihnya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah 7 kali, kemudian mendengarkan imam membaca Fatihah, membaca surat, seterusnya sampai pada rakaat yang kedua, takbir lagi 5 kali, kemudian sampai tahiyat akhir. Tidak ada perbedaan antara sholat-sholat yang lain, jadi kecuali niat dengan ditambah tasbih tadi. Itu cara kita melaksanakan sholat Idul Adha. Demikian anak-anak yang saya sampaikan. Tugas kalian, 1, tulis 6 yang disunatkan sebelum sholat Idul Adha. Tulis di buku kalian. Yang kedua, praktekkan niat sholat Idul Adha dengan membaca tasbih sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Divideokan, dikirim ke guru agama. Demikian tugas untuk minggu kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.